adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak punya informasi penting. Bener banget, informasinya adalah kita akan mendata ulang data adik-adik. Dan silahkan adik-adik mengklik link yang ada di deskripsi. Caranya adalah seperti ini. Halo adik-adik semuanya. Saat ini kakak akan menunjukkan bagaimana caranya mengisi form pengisian data sekolah minggu Rekids Batam. Nah, data yang akan diisi seperti ini ya adik-adik. Yuk kita lihat bagaimana cara pengisian formnya. Langkah pertama, silakan masuk melalui link di bawah ini. Nah, link ini dapat di kolom deskripsi video sekolah minggu yang pernah dibagikan. Nah, caranya silakan diklik dan masuk melalui link video YouTube yang telah dibagikan melalui WhatsApp. Nah, link ini silakan diklik. Kemudian, sekarang kita sudah di tampilan video YouTube sekolah minggu kita. Silakan dilihat di kolom deskripsi caranya. Ditarik sedikit ke bawah tampilan webnya. Kemudian klik lebih banyak yang ini. Nah, link pengisian form pendataannya sudah ada. Silakan diklik link pengisian datanya. Nah, sekarang dari tampilan pengisian form pendataannya. Nah, adik-adik silakan diisi nama lengkapnya, kemudian dipilih jenis kelaminnya, kemudian diisi tempat lahirnya, kemudian diisi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirnya, kemudian alamat rumahnya. Dan selanjutnya juga diketik nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, adik-adik jangan lupa juga dipilih kelasnya ya. Nah, setelah mengisi form ini, jangan lupa diklik kirim. Nah, jadi demikianlah cara pengisian form pendataan sekolah minggu Rekids Batam. Terima kasih adik-adik, selamat mengisi formnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian untuk informasi hari ini. Sekarang kita akan beribadah. Kak Julita, ayo, Kak Salom. Kak Julita, jangan lupa kan janjinya. Oh, Iya. boleh dong ini. Untuk janjian kita kok. Mau lihat? Iya. Ini nggak pernah lupa dengan janjinya. Kak Salom, gimana? Dia ini yang selalu lupa gimana sih Kak Salom ini? Aduh, kita harus belajar. Lihatlah, Alan nggak pernah lupa dengan janjinya. Mau tahu kan? Nah, semua anak-anak juga mau tahu kan? Dengarkan firman hari ini ya. Mari. Oke, semuanya siap? Oke. Kita mau memuji Tuhan. Prepare your heart. We want to come to the Lord to worship Him. Alright? Please stand up. We want to sing. Hai, sahabat Kristus. Semua sama ya. Hai, sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, sahabat Kristus,
Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita sahabat Kristus, kita harus memuji dan datang kepada Dia. Okay, now let us pray. Put your hand, close your eyes, and on your head. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your guidance to all of us. Thank you, Father, being a friend with us. Now we want to worship you. Now we want to glorify your name. Please, Lord, stay with us so we can give our heart only to you. Thank you, Father. We surrender this time only to your hand. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, kids. Do you still remember our year, right? Okay. Posisi sekarang sudah berdiri ya. Tadi kakak bilang. So I just count 1, 2, 3, and then you must give your spirit to give the yell, okay? Ready? Are you ready? I don't hear the voice. Termasuk nih kakak-kakaknya harus bilang yes begitu. Aduh, jangan malu-malu untuk memuji Tuhan, okay? Kids, are you ready? Yes. Sekali lagi. Kids, are you ready? Yes. Okay. Rabbit, soldier of Christ. Okay. Give applause to the Lord. You want to sing another one? Second song. Move your body. Mother Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's praise the Lord right now. Mother Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's praise the Lord right arm, left arm. Mother Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's praise the Lord right arm, left arm, right foot. Mother Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's praise the Lord right arm, left arm, right foot, left foot. Mother Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's praise the Lord right arm, left arm, right foot, left foot. Turn your head, turn around, sit down in sit down position. Okay? When I say 1, 2, 3, we must ready to sing ini, itu. We must choose which one is the right. Okay? Siap? Tunggu, tanya dulu nih kakaknya ya. Siap? Siap. Ready? Ready. Okay. 1. You must jump, okay? When I say 3, you must jump. Remember that. 1, 2, 2.5. They must be ready. They must listen. Okay. 3, okay. Ini, itu. Lihat ini dan itu.
Operation Gatsur. Okay? Kak Pinta would like to invite all of you sit down. We want to sing this song by our heart. Let the Holy Spirit fill us so we can understand and do God's word. Okay? Father of life. You can show the action like your sisters here, Kak Pinta, Kak Julita, dan Kak Salo. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you. Let me run the rest of life, bringing love and molding mind. And let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, you're my comfort. Strengthen me and hold my hand up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you. And let the peace of God let it reign. Oh Lord, I'm hungry for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, activate my soul, and let the light of God fill me now. Let your healing power bring life and make me whole. And let the peace of God let it reign over the hangar. And I'm good for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, activate my soul, and let the light of God fill me now. Let your healing power bring life and make me whole. And let the peace of God let it reign. Oke, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi kita untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai untuk bersama dengan adik-adik semua, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, ya. Seperti orang tua kita memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Jadi Allah juga tahu bagaimana memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik dan semuanya yang ada di rumah, apakah pernah menghadiri pernikahan? Ayo, ada saudara menikah, ada kakak menikah, atau ada yang kita pernah menghadiri acara pernikahan? Wah, kita melihat, nah, Teacher Esther punya foto loh waktu pernikahan Teacher Esther. Nah, wah, ini dia. Oh, ini foto berdiri bersama-sama. Setelah itu ada foto yang baru, ada yang versi baru, versi lain ya. Versi lain dengan, nah, ini foto-foto pernikahan. Ini pakai baju Jepang. Iya. Ini pakai sama ini pakai baju Eropa. Ini kayak seperti kayak Inggris kayak gitu. Nah, ini waktu Teacher Esther menikah. Jadi foto-foto pernikahan, foto. Nah, di dalam Alkitab ini kita akan belajar bagaimana perumpamaan tentang perjamuan di tempat perkawinan. Nah, biasanya kalau ada perkawinan berarti biasanya ada apa?
makan. Ada pesta, ada buah, ada makanan-makanan enak yang diberikan kepada tuan rumah yang mengadakan ini. Nah, cerita di dalam firman Tuhan ini menceritakan ada seorang raja, dia mengadakan perjamuan pernikahan. Nah, di dalam perjamuan pernikahan kan pasti ada yang diundang kan? Iya, ada apa? Ada undangannya. Nah, undangan sudah disebar ke semua. Oke, esok harinya semua masakan yang enak-enak itu sudah dimasak semua. Nah, ditunggu-tunggu, kok para undangan tidak datang? Nah, ternyata katanya para undangan tidak mau datang, malas. Enggak, saya enggak datang. Wah, rajanya bingung, kayak mana nih? Siapa yang akan makan makanan yang sudah kita masak? Akhirnya raja ini menyuruh pelayan-pelayannya pergi lagi, mengundang lagi orang-orang, ayo datang ke dalam pernikahan. Undangan-undangan itu utusan, tetapi justru utusan raja ada yang disiksa, ada yang dibunuh pun. Raja marah sekali. Ini sudah mau dikasih sukacita, pesta, makan-makan, tapi kok jadi tambah begini ya? Rajanya marah. Oke, pelayan sini. Kalau kayak gitu, sekarang pergi lagi keluar, cari siapa saja yang kamu temui untuk diundang datang di dalam pesta perkawinan ini. Akhirnya semua pelayan pergi mencari orang-orang, ayo datang. Dan orang-orang yang datang itu diberikan baju-baju pesta kepada tuan rumah. Jadi hebat kan? Sudah diundang makan, diberikan baju pesta. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang itu semua datang pakai baju pesta. Tapi ada satu orang yang waktu itu dia tidak mau pakai baju pesta. Jadi ketika dia tidak mau pakai baju, enggak mau. Tetapi setelah semuanya makan, seorang raja ini turun. Nah, ditemukan ada orang yang tidak pakai baju pesta. Kenapa tidak pakai baju pesta? Ternyata dia tidak mau memakai baju pesta. Akhirnya dia dihajar, akhirnya dia diadili. Nah, itu yang terjadi di dalam pernikahan, pesta pernikahan perumpama ini. Tetapi apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini? Yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai perumpamaan ini. Perumpamaan ini mengajarkan kepada bahwa Tuhan atau seorang raja itu diumpamakan memanggil bangsa Israel. Bangsa dipanggil oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel tetap menolak Tuhan Yesus. Contohnya seperti apa? Seperti orang Farisi, orang-orang pemimpin agama, dia menolak Tuhan Yesus. Dan dia tidak mau percaya kepada Tuhan, dipanggil. Engkau adalah bangsa pilihan. Tetapi dia tetap menolak Tuhan Yesus. Tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Mengapa orang itu menolak? Yang pertama, anak-anakku, kenapa menolak? Ayo. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka tidak tidak berpikir bahwa aku tidak butuh juru selamat, aku tidak butuh sukacita, aku tidak butuh makan. Dan mereka percaya bahwa mereka bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri, bahwa saya bisa diselamatkan, saya bisa masuk surga oleh karena diriku sendiri. Dengan amal, perbuatan baik, jadi orang baik saya bisa. Tidak bisa. Mengapa orang itu menolak? Karena dia mau percaya kepada dirinya sendiri. Nah, orang seperti apakah yang dipanggil oleh Tuhan? Apakah orang yang dipanggil Tuhan atau orang baik-baik, orang cantik-cantik, orang ganteng-ganteng, seperti itulah. Cantik ganteng film Korea gitu ya. Wis, cantik ganteng. Apakah itu dipanggil Tuhan? Tidak. Tuhan memanggil undangan yang pertama, undangan yang kedua, dan yang ketiga, semua orang dipanggil. Tuhan memanggil kita, memanggil manusia itu semua kita. Dari segala jenis, warna kulit hitam, putih, kuning, macam-macam. Mata sipit, belok, rambut keriting lurus ya. Ada yang mengatakan kan, Yesus cinta semua anak di dunia.
putih, kuning, dan hitam, rambut keriting, rambut lurus. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus cinta anak di dunia. Iya, semua dicinta, bahwa semua orang jadi panggil Tuhan. Bukan karena dia baik, bukan karena dia jahat. Seorang petani, seorang pengusaha, seorang yang hebat, orang kaya, orang miskin, orang yang cacat, semua dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita dipanggil sama Tuhan, hai kau orang berdosa, datanglah kepadaku. Maukah kita datang kepadanya? Perumpamaan ini mengajar kepada kita, karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang cukup baik. Kita tidak ada satupun orang yang baik. Oleh sebab itu Allah memanggil supaya kita yang tidak baik, supaya kita yang berdosa, kita menjadi milik Allah. Sehingga kita yang berdosa itu kita diselamatkan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita kebutuhan kita, keperluan kita. Keperluan kita apa? Yaitu keselamatan. Juru selamat. Nah, mengapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Susah perumpamaan supaya kita orang yang sangat membutuhkan juru selamat. Dan barang siapa percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang ke dalam pesta itu, mau datang kepada pesta itu, akan diselamatkan. Mengapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Terus menerus menceritakan perumpamaan ini. Yang pertama, mengajar kita bahwa Allah akan memanggil kita untuk masuk ke dalam perjamuan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk bersuka cita, untuk menerima semua makanan-makanan yang Allah sediakan untuk kita. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Dan kenapa hal ini ditulis oleh di dalam kitab Matius? Yaitu supaya apa? Supaya kita tidak menolak undangan Tuhan. Hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita tidak menolak di situ. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang kita butuhkan untuk masuk kerajaan surga? Waktu kita mau masuk kerajaan surga, kita dibutuhkan apa? Pengampunan dosa. Di sini semua siapa yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Kita perlu pengampunan, makanya Allah katakan, mari datang kepadamu, mari datang undanganku, karena kita perlu pengampunan dosa. Dan kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita boleh mendapatkan masuk ke dalam kerajaan itu dan kita diselamatkan. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana Tuhan memberikan apa? Bagaimana Tuhan Yesus memberikan apa yang kita butuhkan? Bagaimana cara memberikan? Cara Yesus memberikan apa? Bukan cuma ayo datang kepadaku, tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia dihina, dia disiksa untuk apa? Untuk memberikan yang kita butuhkan, yaitu apa? Juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang menebus dosa kita. Dan kita percaya, ketika kita percaya diselamatkan, kita diampuni dosa, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Bukan saja kita di luar pesta itu, tetapi kita di dalam pesta perkawinan Allah, dan pesta kerajaan Allah, karena kita adalah anak-anak Dia. Nah, oleh sebab itu perumpamaan ini mengajar kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita butuhkan adalah Juru Selamat, yaitu yang menebus dosa kita. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya katakan, anak-anakku, apakah kita mau mengundang Yesus masuk dalam hati kita, mengundang Yesus di dalam hati kita? Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu ini kami boleh diajar oleh Tuhan bagaimana kami benar-benar membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami orang-orang berdosa ya Tuhan, Kau mengundang kami di dalam perjamuan makan, perjamuan pernikahan, perjamuan kerajaan surga, Engkau mengundang kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Sehingga kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini dan hari ini. Kiranya sungguh boleh menguatkan kami dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Lius di Memory Verse. Nah, hari ini kita akan menghafal ayat Alkitab lagi nih adik-adik. Nah, ayat Alkitab hari ini diambil dari Roma 3 ayat 25a. Nah, pasti adik-adik di rumah penasaran bunyinya kayak mana. Nah, jadi bunyinya kayak gini adik-adik. Roma 3 ayat 25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, gimana adik-adik? Gampang bukan ayatnya? Nah, Kak Lius kasih kesempatan adik-adik menghafal selama 10 detik. Nah, Kak Lius hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik di rumah sudah hafal belum? Nah, kalau adik-adik sudah hafal, kita baca bareng-bareng yuk tanpa melihat teks. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bagus adik-adik. Nah, gampang kan ayat Alkitabnya? Nah, ayat Alkitab ini jangan lupa dihafal terus ya adik-adik. Dan kalau misalnya adik-adik lupa, adik-adik boleh catat dan adik-adik boleh tempel di buku adik-adik masing-masing. Nah, hari ini cuma segini aja memory verse kita. Dan sampai jumpa minggu depan dan kita ke sesi berikutnya. Bye-bye adik-adik. Hai adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan bahwa Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini Kak Kori punya sebuah gelas. Gelas ini diibaratkan sebagai kehidupan kita yang akan diisi oleh Allah dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, adik-adik, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan takaran kita masing-masing. Nah, coba kita lihat ini ya. Tuhan akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Oke, nah apa yang Tuhan berikan itu selalu pas, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita meminta terlalu berlebih, coba kita lihat. Nah, kita tidak akan sanggup untuk menampungnya ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita perlu bersyukur kepada Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan dan Dia akan menyediakannya. Ingat, sesuai dengan porsinya kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke? Okay? Our kids, remember your offering. Don't forget that. When you meet for the next, you must think that you can put to your handbag and bring your handbag. Okay? Jangan
Alright, it's time for us to close our worship and pray for our offering. Okay, for your hand, come on. Now your head. Close your eyes. Ini masih ada nggak yang matanya terbuka ya? Oh, tidak ada lagi. Okay, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your guidance to all of us. Father, thank you for your words. Please, Lord, teach us to be good children, so we can be good donors for your words. Thank you, Father, and we also pray for our offering. Please, Lord, bless our offering so it can be used to glorify your name. Thank you, Father. Thank you for everything. In the name of your Son, Jesus Christ, we always pray to you. Amen. Oops! Don't go anywhere. We still have the last action song, okay, performance. Okay?